Selamat rebahan di channel Fantastic Film. Oke, langsung aja cekidot filmnya. Scene diawali dengan adegan engkup antara Derek dengan pacarnya. Di dalam kamar yang berbeda, Denny tak bisa tidur dikarenakan mendengar desahan pacar kakaknya yang lagi dikingko sama si Derek. Lalu tiba-tiba 3 orang kulit hitam membawa senjata datang ke rumahnya Derek, dan salah satunya kemudian memecahkan kaca mobil Derek. Denny pun terbangun karena mendengar kaca mobil yang pecah. Dari balik jendelanya dia kemudian melihat 1 orang kulit hitam mencoba mencuri mobil kakaknya. Langsung saja dia bergegas masuk ke kamar kakaknya. Derek terpaksa bangun dan kemudian mengambil senjatanya terus meminta Denny jangan berisik. Dari balik pintu dia melihat 2 orang kulit hitam mencoba untuk mencuri mobilnya. Dia kemudian langsung keluar dan menembak mereka. Namun 1 orang lainnya berhasil kabur, karena Derek tidak berhasil menembaknya. Inilah Derek Vinyard, pemimpin gangster kulit putih yang bertato Nazi di dadanya. Scene berpindah ke sekolah Denny, 3 tahun setelah kejadian tersebut. Murray yang ternyata pacar ibunya Denny dipanggil kepala sekolah. Denny berada di luar ruangan kepala sekolah sesekali mendengarkan obrolan mereka. Denny dianggap rasis karena menulis artikel tentang Mein Kampf atau Perjuanganku, yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Adolf Hitler dan dianggap sebagai kitab suci kaum Nazi. Lalu Denny kesal dan masuk ke ruangan kepala sekolah. Faktanya Derek pun pernah bersekolah di sini, dia murid yang cerdas dan pernah mendapatkan penghargaan. Kepala sekolah juga melihat Denny murid yang cerdas namun memerlukan bimbingan. Kemudian Denny ditugaskan untuk bertemu dengannya setiap hari. Kelas ini dia sebut sebagai American History X. Tugas pertamanya yaitu membuat artikel tentang kehidupan kakaknya selama di penjara. Scene pindah ke toilet sekolah, 3 siswa kulit hitam menghajar seorang siswa kulit putih. Kemudian Denny yang keluar dari toilet bertemu mereka. Namun Denny dengan santai membuang asap rokok ke mukanya. Scene berpindah ke kantor polisi, di sana terungkap foto para anggota gangster. Kepala sekolah Enam Nice Beach yang bernama Bob Sweeney datang. Dalam pertemuan ini terungkap juga para gangster ini, termasuk Derek, dipengaruhi oleh seseorang yang bernama Cameron Alexander. Dia adalah distributor buku dan membuat video rasis terbesar di kota Los Angeles. Dia juga membentuk band rasis dan menulis kolom kebencian. Polisi pun pernah mencoba menahannya namun karena belum adanya bukti yang kuat dia masih bebas. Alex sengaja merekrut Derek yang penuh beban kebencian dianggap cocok dan sejalan. Dalam sebuah rekaman NBC beberapa tahun ke belakang, terungkap ayah Derek yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran tewas tertembak dalam sebuah aksi penangkapan tersangka pengedar narkoba di lingkungan orang kulit hitam. Saat itu Derek yang seorang letnan merasa sangat terpukul dengan kematian ayahnya, dan kemudian menyalahkan kaum kulit hitam atas kejadian ini. Disinilah awal mula rasisme yang muncul karena dendam. Kembali ke Denny yang lagi berjalan di kota yang dulu dianggap kota yang tenang. Tapi beberapa tahun kemudian malah muncul kumpulan geng. Derek membentuk geng kulit putih bernama DOC yang bertujuan untuk membersihkan kota ini dari kumpulan geng kulit hitam. Scene pindah ke masa lalu di mana Derek dan temanya mau main basket. Mereka bertaruh dengan grup basket kulit hitam, lalu Derek yang merubah taruhan tersebut. Yang memenangkan pertandingan itu akan menguasai lapangan, kemudian tampak situ Alexander menjadi penonton dalam pertandingan ini. Mari kita cekidot dulu mereka pas main basketnya.
Akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh Derek dan timnya, kemudian orang kulit hitam itu pun pergi meninggalkan lapangan. Derek dan timnya merayakan kemenangan. Scene pindah ketika Derek keluar dari penjara setelah menjalani hukuman selama 3 tahun dan pulang ke rumahnya. Derek kaget ketika melihat tangan adiknya ditato simbol geng DOC, yang membuat tato itu adalah Alex Cameron. Kemudian Derek mendapat telepon dari seseorang. Gak lama berselang teman Derek datang ke rumahnya, dia membawa handycam dan merekam momen apa saja yang ada di rumah Derek. Derek pergi ke kamar mandi, setelah buang air dia langsung menuju Denny untuk ngobrol tentang apa yang dia benci. Namun di sisi lain teman Derek meminta Denny untuk memberikan pendapatnya yang lebih frontal. Kali ini terlihat sudah berubah menjadi lebih baik. Ternyata orang yang menelepon Derek adalah kepala sekolah. Melalui telepon mereka berdua membicarakan hal terkait tentang artikel yang dibuat oleh Denny, kemudian Derek meminta Denny melakukan tugas yang diberikan oleh gurunya itu. Ibunya yang sedang sakit-sakitan menjadi perhatian Derek dan mereka berencana untuk pindah rumah, bahkan di sini Derek meminta Denny untuk menjauhi Alex Cameron. Ketika akan membuat artikel sesuai tugas dari kepala sekolah, Denny mengingat momen aksi gangster mereka yang dipimpin Derek. Kala itu Alex dan Derek mengumpulkan anggotanya dan merekrut para pemuda yang frustasi, dan mencuci otak mereka untuk membenci para imigran gelap Latin dan Asia. Mereka anggap hanya membuat Amerika bangkrut jutaan dolar. Lalu scene pindah ke sebuah supermarket di mana di situ tempat kerjanya para imigran, dan geng ini pun beraksi. Scene pindah ketika Derek dan keluarganya sedang menikmati makan malam, terlihat murai orang yang dekat dengan ibunya Denny hadir di situ. Dari sebuah diskusi biasa tentang kerusuhan kulit hitam kemudian dia memancing Derek yang sudah mempunyai rasa rasisme. Tentu saja itu membuatnya bersemangat untuk menjelaskan faham yang sekarang dianutnya. Makin lama perbincangan makin memanas, tiba-tiba Davina, adiknya Derek, tidak sepaham dengannya. Davina kesal dan menyentil Derek dengan berkata kekeke atau Ku Klux Klan, sebuah kelompok rasis ekstrim di Amerika. Derek semakin emosi dan tak terkendali, murai pun diusirnya. Kemudian Denny kembali membayangkan saat kejadian malam itu, yang dimana setelah Derek menembak 2 orang kulit hitam, salah satunya ternyata lawan tanding ketika mempertaruhkan lapangan basket. Orang ini masih hidup. Derek menyuruhnya untuk memakan pembatas jalan dan Derek pun menyiksanya. Tak lama setelah itu polisi pun datang, kemudian menyuruhnya untuk mengangkat tangan dan berbalik. Dan raut muka yang Derek tampilkan setelah membunuh orang itu adalah kesenangan tanpa rasa penyesalan. Scene pindah di mana Derek dan temannya, si Endut. Mereka datang ke pesta geng, lalu Derek ketemu pacar dan mereka pun melepas rindu. Derek meminta Stacy pacarnya untuk pergi dengannya dan meninggalkan semua pergaulan ini. Stacy pun kaget mendengarnya karena Derek di geng ini sudah disembah seperti dewa. Stacy menolak pergi bersamanya dikarenakan dia merasa Derek sudah berubah. Derek pun temu dengan Cameron, awalnya Cameron menyambutnya dan berharap Derek melanjutkan kepemimpinannya. Tapi Derek sekarang sudah berubah dan ingin keluar dari geng ini. Derek mau adiknya keluar bersamanya, dan tentu saja hal ini membuat Cameron marah. Dia mempersilahkan Derek pergi namun tidak untuk Denny. Derek tak terima dengan perkataannya, kemudian menghajarnya, lalu dia keluar dari situ. Derek bertemu dengan pacarnya, dan memanggil dengan sebutan pembela negro. Teman Derek yang gendut menghampirinya dengan pistolnya dan hendak menembaknya, namun Derek berhasil merebut pistolnya dan mengancam semua anak geng yang ada di situ.
Derek pergi dari situ, di tengah jalan dia melucuti pistol dan membuangnya. Danny kemudian menyusul Derek dan marah kepadanya. Derek mencoba untuk membuatnya tenang dan mengajak Danny ngobrol. Derek menceritakan kejadian ketika di penjara. Scene pindah ke masa lalu di mana Derek dalam penjara. Derek mencoba mencari rekan sepemahaman di sana. Dia mendapatkan orang-orang di sekitarnya yang sepaham dengannya dan terlihat juga orang-orang kulit hitam di sana tidak menyukainya. Tahun pertama di penjara semua baik-baik saja, namun Derek melihat momen ketika rekannya memberikan bantuan pada orang Latin. Ibunya datang menceritakan kehidupan mereka yang sulit, menceritakan kalau Danny begitu memuja Derek dan Cameron. Di penjara Derek punya partner kerja orang kulit hitam. Kekonyolannya orang ini merubah Derek yang awalnya begitu membencinya hingga menyukainya. Derek kemudian tidak lagi bergabung dengan rekan kulit putihnya setelah melihat salah satunya berbisnis narkoboy dengan orang Latin. Derek mulai menjalin pertemanan dengan orang kulit hitam, hal ini membuat marah teman-teman kulit putihnya. Suatu waktu di kamar mandi Derek dihajar oleh pria kulit putih yang sebelumnya menjadi rekannya. Keesokan harinya Derek dikunjungi Sweeney, kepala sekolahnya dulu. Dia di sini mencoba mengembalikan Derek ke arah yang lebih baik dan merubah ideologi yang selama ini dianut Derek. Akhirnya Derek meminta bantuannya untuk menjadi lebih baik dan keluar dari penjara. Dia mulai menyendiri di penjara meskipun ketakutan akan pembunuhan dirinya oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Pas mau keluar penjara, Derek ngobrol sama teman kulit hitamnya. Derek merasa berhutang pada temannya itu karena membuatnya jauh lebih baik. Scene pindah di mana Derek bisa membuat Danny ikut sadar akan paham yang salah ini. Terlihat poster-poster Nazi yang dipasang di kamar Danny. Mereka copot semua poster itu. Danny mengingat ketika sedang berkumpul dengan ayahnya. Di pertemuan itu terjadi perbincangan antara Derek dan ayahnya, mereka berdua membahas perihal buku yang diberikan oleh Sweeney. Danny menangis mengingatnya. Danny flashback ke masa kecil mereka yang terlihat sangat akrab sekali. Derek mencoba untuk menata kembali kehidupannya, dia akan kembali bekerja. Scene pindah ke sebuah kedai kopi. Sweeney dan seorang polisi datang. Di sini terungkap basecamp dari gangster yang dipimpin oleh Cameron digerebek oleh polisi. Mereka membutuhkan bantuan Derek untuk merubah ideologi para mantan anggota gengnya. Setelah itu Derek mengantar adiknya ke sekolah dan berjanji akan bertemu di rumah. Kemudian Danny masuk toilet dan tak lama setelah itu siswa kulit hitam menembak Danny. Danny akhirnya tewas tertembak. Derek mempunyai firasat gak enak, dia pun langsung mendatangi sekolah Danny. Derek berlari menghampiri Danny. Tangisan seorang kakak yang ditinggalkan oleh adiknya tewas tidak terbendung lagi. Film ini diakhiri oleh sebuah kutipan yang dibuat oleh Danny, berikut kutipannya. Kita bukanlah musuh tetapi sahabat. Tak seharusnya kita bermusuhan walaupun nafsu kadang yang berbicara. Bukan berarti hilang kasih sayang. Suara mistis kenangan akan terus terngiang jika didengungkan pada mereka oleh sisi baik dari sifat kita.